walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahsaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimin rahimakumullah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal mudghah. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال آية أخرى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال آية أخرى laqad khalaqnal wa qala ayatil ukhra. Hadirin sedang jemaah Jumat yang hadirin sedang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pada hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang berbahagia ini. Yang kita datang berbagai daerah. Ada yang mungkin sudah punya rencana bertemu di tempat ini. Ada yang tidak pernah direncanakan bertemu di tempat ini. Ada yang sudah lama merencanakan ingin berkumpul dengan saudara di tempat ini, tapi mungkin hari ini yang hadir di sini adalah yang diizinkan oleh Allah. Hari ini yang berkumpul di sini adalah yang dirahmati oleh Allah. Hari ini yang kita berkumpul di sini yang sudah diukur oleh Allah langkahnya. Ada yang mungkin yang dari Jakarta, ada yang dari Medan, ada yang dari Sedempuan, ada yang dari Padang dan berbagai penjuru Indonesia. Hari ini kita berkumpul di tempat ini adalah atas izin Allah. Hari ini kita berkumpul di sini adalah atas langkah yang sudah diatur oleh Allah, atas rencana Allah. Jangan kita katakan bahwa kita hadir di sini adalah karena kemampuan kita. Jangan kita katakan kita hadir di sini adalah karena usaha kita. Tetapi kita hadir di sini hari ini yang dirahmati Allah adalah izin Allah, dipertemukan Allah di tempat ini. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Betapa banyak saudara kita tahun yang lalu yang berangan-angan ingin ikut di Ramadan ini, yang berencana ingin ikut puasa dan ingin ikut Idul Fitri, berkumpul dengan saudara kita, berkumpul di tempat ini. Tetapi Allah katakan lain, langkahmu cukup baik, wahai manusia yang lemah. Langkahmu sudah dicukupkan oleh Allah. Langkah kita sudah terukur. Berapa langkahmu dalam hidup? Allah sudah tentukan. Apakah hari ini adalah langkah kita yang terakhir untuk menginjakkan kaki di masjid ini? Adalah hari ini, apakah hari ini langkah kita yang terakhir untuk menginjakkan kaki di kampus kamu ini? Adalah rahasia Allah. Boleh jadi mungkin hari ini adalah duduk kita yang terakhir di masjid ini. Keluar dari masjid mungkin takdir Allah berkata lain. Itu semua adalah rahasia Allah. Tetapi yang pasti kata Allah, bersyukurlah kamu wahai manusia. Sesungguhnya kata Allah dalam Al-Quran, tidak kami ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdikan diri kepada Aku, kata Allah. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Di dalam ayat itu menjelaskan bahwa sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya kamu ini adalah mayat. Sesungguhnya
Sesungguhnya kamu dulunya adalah mati. Kalau ada orang yang mengatakan hidup cuma sekali, itu di luar daripada ajaran Islam. Islam mengajarkan adalah mati 2 kali, hidup 2 kali. Kematian kita yang pertama, ketika Allah ciptakan kita di alam rahim, selama lebih kurang 40 hari, selama lebih kurang 110 hari, kita diciptakan dalam keadaan mati, hidup menopang kepada ibu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah kita semuanya ini, siapa yang durhaka sama ibunya adalah durhaka sama diri sendiri, karena sesungguhnya dirinya adalah tidak lain daripada bagian ibunya sendiri. 110 hari atau lebih kurang 3 bulan kita menopang hidup di dalam tubuh, di dalam rahim ibu kita. Lalu kemudian Allah tiupkan roh setelah disempurnakan sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Mu'min. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna mudghah, thumma khalaqna mudghata idhaman fa kasawna idhama lahman, thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu wahai manusia dari setetes air yang hina. Dari setetes air yang hina itu kami jadikan kamu segumpal darah. Segumpal darah itu kami rubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu kami proses kembali menjadi tulang belulang. Dari tulang belulang itu kami balut dengan sempurna sehingga menjadilah kamu manusia di dalam rahim ibumu. Tetapi tidak cukup di situ kasih sayang Allah kepada kita. Setelah kita dijadikan sebagai sosok manusia di dalam rahim ibu yang mungkin hanya sebesar jempol, yang udah punya kaki, yang udah punya mata, yang sudah punya telinga, sempurna di dalam rahim ibu kita. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kasih sayang Allah kembali curahkan kepada kita dengan ditiupkannya roh ke dalam jasad kita, sehingga hiduplah kita di dalam rahim ketika kita berumur lebih kurang 3 bulan sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah, akan tetapi Allah tidak memberikan kepadamu nafas dengan sia-sia. Allah tidak diberikan kepadamu nyawa dengan sia-sia. Sebelum Allah tiupkan roh ke dalam jasadmu, terlebih dahulu Allah bersumpah kepadamu. Oleh karena itu bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita ini semua tidak ada yang lepas sumpah dari Allah. Sebelum ditiupkan roh ke jasad, Allah telah bersumpah dalam Al-Quran. Alastu bi rabbikum, apakah kamu mengaku bahwa saya ini Tuhanmu, kata Allah. Lalu kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, saya akan menjadi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau yang aku sembah, dan tidak ada perintah yang aku kerjakan belajar perintah kepadamu. Perintah adalah perintah yang utama. Oleh karena itu maka kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu kata Allah, tidak aku ciptakan engkau wahai manusia, tidak akan kuciptakan engkau wahai orang, kecuali hidupmu adalah untuk menyembah, mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada di antara kita yang enggan untuk sholat menghadap Allah 5 waktu 1 hari 1 malam, maka sungguh sombong di hadapan Allah, melanggar sumpah janji Allah, maka dikatakan dia sebagai kafir. Man taraka sholat faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka ia kafir. Siapa yang tidak sholat subuh di antara kita sekarang ini, maka tidak lebih dia adalah seorang kafir. Kalau dia mati keluar dari masjid ini tanpa dia melakukan sholat, maka dia mati dalam keadaan kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah berikan kepada kita nyawa, napas tidak sia-sia. Allah berikan kita napas, kita disumpah. Nyawa yang telah ditutupkan Allah ke dalam roh kita adalah nyawa yang telah disumpah, bahwa kita bersumpah kepada Allah, menyembah Allah. Kita bersumpah kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, maka kalau ada orang yang mengaku tulangnya kuat lalu kemudian tidak berdiri di hadapan Allah, ada orang yang mengaku ilmunya tinggi tetapi tidak mau sujud kepada Allah, maka tunggulah wahai hadirin yang dirahmati Allah. Pergilah kamu nanti ke dapurmu, cobalah kau bakar sedikit tanganmu. Kalau kau tahan, kau hebat. Tetapi jika engkau tahan dengan api yang ada di bumi, ternyata api yang ada di bumi baru 80% daripada panas asap api neraka. Api yang kita anggap panas di bumi yang bisa menghancurkan besi bata meleleh menjadi air, baru 80% dari panas asap api neraka. Itulah yang akan membakar jasad kita di akhirat kelak nanti. Sanggupkah wahai orang-orang kuat? Mampukah wahai orang-orang sombong?
Maka jika kita tidak mampu, sujudkan wajahmu kepada Allah. Datanglah kepada Allah 5 kali dalam satu hari satu malam. Allah akan minta banyak-banyak, cukup 5 kali sesuai dengan nama agamamu. Nama agamamu adalah Islam. Islam itu artinya keselamatan. Syarat keselamatan itu adalah dengan 5, dengan I, S, L, A, M, I adalah Isa, S adalah subuh, E adalah luhur, A adalah asar, M adalah maghrib. Maka jika kau laksanakan yang 5 waktu itu, maka itu adalah agama keselamatan. Tetapi jika kau lalaikan satu, man taraka shalah faqad kafar. Jika kau tinggalkan salah satunya, maka sungguh engkau telah kafir. Maka di dalam Al-Quran kata Allah, ada orang yang pagi harinya dia muslim, sore harinya, siang harinya dia kafir. Malam harinya dia muslim, sore harinya dia muslim, malam harinya dia kafir. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang bermanfaat. Oleh karena itu, maka Idul Fitri ini mari kita jadikan momen. Idul Fitri ini mari kita jadikan awal langkah. Kalau selama ini mungkin ada keengganan kita untuk berdiri di hadapan Allah, ingat sesungguhnya hidupmu tidak ada yang lain melainkan keutamaan hidupmu adalah berdiri di hadapan Allah untuk berdialog, untuk berbicara. Maka siapa yang senantiasa berdialog dengan Allah, maka itulah senantiasa yang akan diselamatkan Allah. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita sering lengah, kita sering lupa. Ketika kita diberikan Allah kesusahan, baru kita meminta kepada Allah, ya Allah tolong aku ya Allah. Tapi ketika engkau bahagia, kemana kau selama ini? Padahal kebahagiaan yang engkau rasakan itu adalah pemberian Allah, kasih sayang Allah. Karena Allah sayang sama kau, diberikan kau kebahagiaan. Karena Allah sayang sama kita, diberikan adalah kesempurnaan, kecukupan, fisik yang cukup, mendapatkan harta nikmat. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, fabi'ai ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat yang mana yang kau dustakan? Apa kurangnya? Sehat sudah diberikan, harta sudah diberikan, makan sudah cukup. Dalam surah Ar-Rahman 31 kali diulang kalimat yang sama. Fabi'ai ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat yang manakah lagi yang kau dustakan? Apa lagi kurangnya? Kenapa lagi kau tak mau sujud? Kenapa kau tak mau berdiri di hadapan Allah? Apakah engkau terdiri dari golongan iblis yang merasa pintar? Makhluk yang paling pintar diciptakan Allah adalah iblis. Iblis laknatullah. Karena kepintarannya lalu dia membantah perintah Allah. Karena dia merasa pintar, karena dia merasa hebat, karena dia merasa kuat, lalu kemudian diperintahkan Allah, wahai iblis, sujudlah engkau kepada Adam. Apa kata iblis? Aku nggak mau. Kenapa nggak mau kata Allah? Karena aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api yang mulia, yang bermartabat, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Nggak pantas aku sujud. Karena dia kepintarannya, karena dia merasa hebat, karena dia merasa ketaatannya. Ya Allah, aku sudah taat kepadamu, segala perintahmu sudah kukerjakan, segala laranganmu sudah kutinggalkan. Tetapi pada hari ini engkau suruh aku sujud kepada yang hina, kepada yang diciptakan dari tanah, becek yang bau lumpur. Hadirin yang dirahmati Allah, baiklah kata Allah, kalau engkau tidak mau sujud, keluarlah engkau dari surgaku ini, keluarlah engkau dari segala kenikmatan yang telah aku ciptakan. Tetapi kesombongan iblis tetap juga, baiklah aku akan keluar dari surga ini, tapi beri aku SIM, surat izin menyesatkan, maka akan aku sesatkan anak keturunan Adam. Maka kata Allah, silakan. Tetapi ingat, ada satu golongan yang bisa kau sesatkan, adalah orang-orang yang senantiasa takwa kepada Allah, orang-orang yang senantiasa sujud patuh berdoa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, Allah ciptakan kita sebagai manusia diberikan hawa nafsu, Allah ciptakan kita sebagai manusia diberikan akal. Oleh karena itu memang manusia itu adalah tempatnya salah, karena Allah berikan kepada kita akal. Kadang-kadang akal kita berpetualang menyesatkan perjalanan hidup kita, akan tetapi Allah berikan kepada kita qalbu, hati, untuk mengembalikan kepada jalan yang benar. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, orang yang terbaik di antara manusia itu belum tentu orang yang tidak pernah melakukan kesalahan seperti Nabi Muhammad. Tetapi justru orang yang terbaik di antara manusia dan dijamin Allah masuk surga di antaranya adalah Umar bin Khattab, yang dulunya adalah seorang yang bejat, yang dulunya adalah seorang yang sesat, yang dulunya adalah yang lebih
lemah pedangnya daripada mulutnya. Akan tetapi ketika qalbunya, ketika hatinya kembali kepada Allah, maka Umar bin Khattab adalah salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin Allah tempatnya di surga. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, di antara kita bukan orang yang nggak pernah melakukan dosa, orang yang terbaik, tetapi di antara kita adalah siapa yang senantiasa setelah melakukan dosa bertaubat kepada Allah. Siapa yang pernah melakukan dosa lalu kemudian mohon ampun kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, lalu kemudian dia patuh, sujud dan tunduk, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan pekerjaan kesalahan yang sama, maka mereka itu adalah yang diistimewakan oleh Allah. Oleh karena itu hadirin sidang jemaah kita yang dirahmati Allah, jika kita ingin menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah, sejak dari Idul Fitri ini, sejak kita jalan tarbiyah Ramadan, sejak kita jalani pendidikan Ramadan, bagaimana orang yang takwa. Orang yang takwa itu adalah yang senantiasa hadir ke masjid untuk melakukan sholat. Setelah orang yang takwa itu adalah orang yang senantiasa berbicara kepada Allah dengan bahasa Al-Quran. Maka siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia adalah sedang berbicara dengan Allah. Tetapi siapa yang nggak pernah membaca Al-Quran, yang mengabaikan Al-Quran, nggak pernah sholat, nggak melaksanakan sholat 5 waktu kepada Allah, 5 waktu dalam 1 hari semalam, maka orang tersebut adalah orang yang terputus hubungannya dengan Allah. Alangkah sedih, alangkah namai kita waktu dalam Allah diberikan Allah waktu kita hanya mungkin 60 tahun. Kalau dibandingkan dengan di akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalaulah 60 tahun hidup kita ini kita nggak mengabdi kepada Allah, nggak sujud kepada Allah, nggak menunduk kepada Allah, lalu kemudian dengan 1 hari di dunia hanya seperempat hari umur kita nanti di akhirat, selebihnya kita akan dipanggang di api neraka. Alangkah sia-sia kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Alangkah sia-sia. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada kata terlambat bagi orang yang ingin bertaubat. Tidak ada kata terlambat bagi orang yang ingin memperbaiki diri. Sebejat apapun tingkah laku kita selama ini, jika kita bertaubat kepada Allah, Allah Maha Luas ampunannya. Sebesar apapun dosamu, sekalipun dosamu seluas langit dan seluas bumi dan segala isinya, tetapi ampunan Allah lebih luas daripada langit dan bumi dan segala isinya. Oleh karena itu bersegeralah hadirin yang dirahmati Allah untuk memperoleh ampunan dari Allah. Maka langkah yang pertama harus kita lakukan, peliharalah sholatmu. 5 waktu 1 hari 1 malam adalah menjamin kamu mempunyai hubungan dengan Allah. Karena sesungguhnya Allah telah mengisyaratkan dalam 5 waktu itu adalah nomor hubungan dengan Allah. Sebelum kita punya handphone, sebelum kita punya HP, Allah sudah mengisyaratkan berbicara dengan menekan nomor-nomor yang akan menghubungkan kita dengan jarak jauh, yaitu dengan nomor Islam. Allah sudah menomori Islam dengan Isa 4 rakaat, dengan nomor 4, angka 4, S subuh dengan 2 rakaat dengan angka 2, L lohor dengan angka 4, A asar dengan angka 4, M maghrib dengan angka 3. Maka nomor telepon Allah adalah 424443. Maka hubungilah Allah dengan nomor itu, maka engkau akan senantiasa terhubung kepada Allah. Maka 24 jam engkau akan berbicara dengan Allah. 24 jam engkau akan dalam pantauan Allah. Tetapi jika kau tinggalkan 1 nomor, maka akan berbicara Anda berada di luar jangkauan. Anda tidak terhubung dengan Allah karena nomornya nggak lengkap. Hadirin, sidang sholat Idul Fitri yang bermakna. Maka kembali kepada kita, mari memperbaiki diri, mari introspeksi diri. Untuk apa kita sebenarnya hidup? Maka jelas kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika engkau merasa resah, ketika engkau merasa susah, ketika engkau merasa ekonomi terhimpit, periksa hubunganmu dengan Allah. Periksa hubunganmu dengan Allah.